Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Karanganyar, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha dan mahasiswa, dan yang Ibu banggakan dan Ibu cintai yaitu siswa-siswi SMP Negeri 4 Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, bahwasannya hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Kita diberi kesehatan dan nikmat yang luar biasa. Sebelum ke amanat, Ibu akan mengevaluasi dulu jalannya upacara hari ini. Upacara, Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas upacara kelas 9A ya, yang menjadi petugas upacara. Kalian adalah anak-anak yang hebat, sudah mau tampil di depan teman-temannya, walaupun mungkin tadi ada sedikit kekurangan, tapi tidak apa-apa. Kita terus belajar lagi bersama-sama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Sebelum ke amanat, hari ini tanggal 28 Oktober. Apakah ada yang tahu hari ini hari peringatan apa? Sumpah Pemuda. Iya, hebat, pintar. Hari ini adalah peringatan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dan Ibu tanya lagi, terjadinya Sumpah Pemuda itu pada tahun berapa? Ada yang tahu? Berapa? 1928. Coba lihat Ibu, siapa itu yang jawab? Iya, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah bisa jawab, hebat. 1928, di mana para pemuda Indonesia bersatu dan bertekad untuk menciptakan kehadiran negara Indonesia, tidak memandang keragaman, misalnya agama, suku dan budaya. Mereka berkumpul bersama-sama untuk dan bertekad menciptakan kehadiran negara Indonesia Raya. Ya, untuk tema amanat hari ini yaitu fokus terhadap masa depan di usia remaja. Ya. Bagaimana menciptakan para pemuda yang seperti dahulu, berbeda dengan masa pemuda yang sekarang sedang kalian jalani. Pemuda masa dahulu, mereka itu bersih keras, berjuang. Bagaimana caranya untuk Indonesia semakin maju? Ya, kita itu sekarang tidak dijajah dengan fisik, tapi dijajah oleh teknologi. Contohnya apa? HP. Dahulu perang, tapi sekarang tidak. Mengapa dijajah oleh HP? Anak-anak pemuda sekarang sibuk dengan HP-nya masing-masing, bukan memikirkan bagaimana masa depan saya ke depannya untuk mempertahankan negara Indonesia ini. Contohnya, sekarang tidak ada lagi, mungkin ada beberapa siswa di SMP Negeri Karanganyar ini yang setiap malam belajar. Ibu yakin ada yang beberapa belajar, tapi setengahnya pasti bermain HP, sibuk dengan permainan HP. Apalagi sekarang sudah banyak game-game di HP-nya. Bagaimana kalian fokus terhadap masa depan kalian, sedangkan sekarang ini kalian sedang dijajah oleh teknologi yaitu HP. Ibu punya sedikit cerita. Ada salah satu anak yang setiap harinya beribadah, sholatnya di masjid. Ya,
Dia pulang dari masjid, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ibu. Ibunya menjawab, waalaikumsalam. Ada apa nak? Ibu, aku sudah tidak mau lagi sholat di masjid. Mengapa tidak mau sholat di masjid? Karena sekarang itu masjid digunakan untuk ngomongin orang atau gibah. Dan dipakai main gadget ibu. Aku sudah tidak mau lagi sholat di masjid. Ibunya sambil tersenyum. Silahkan duduk nak. Duduklah berdua seorang ibu dan anaknya. Setelah itu, kamu mau tidak dikasih tugas sama ibu? Apa itu ibu tugasnya? Ibunya ngambil satu gelas yang berisi air penuh. Kamu sekarang pegang gelas ini dan berkeliling 2 keliling di masjid. Pegang gelasnya dan bagaimana caranya agar air itu tidak bercecer jatuh dan tumpah. Baik ibu. Si anak itu berkelilinglah di masjid tersebut. Tidak lama dia pulang. Bu, aku sudah pulang. Iya. Bagaimana nak? Apakah air itu tumpah? Tidak ibu. Oh tidak tumpah. Tidak. Ada yang berceceran sedikit? Tidak ibu. Oh tidak. Iya. Apakah ketika kamu berkeliling fokus terhadap air tersebut terdengar tidak ada yang ngomongin? Tidak. Terlihat tidak ada yang main HP? Tidak. Berarti apa coba tujuannya? Paham nggak yang dikatakan ibu? Berarti tujuannya harus fokus terhadap diri kita sendiri. Abaikan hal-hal yang negatif. Ya, kalian harus fokus terhadap diri kalian sendiri. Kalian harus mempunyai karakter mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Contoh, kemarin sudah dibahas sama Bu Neng ya. Ibu dengarkan kemarin, lihat YouTube-nya Bapak Kepala Sekolah, yaitu tentang berpacaran. Sebetulnya pacaran di usia remaja itu adalah pilihan buruk bagi kalian. Karena apa? Kalian itu fokus hanya berpacaran untuk pergi ke sekolah. Ibu sudah beberapa mengingatkan kepada kalian, khususnya wabil khusus kelas 7 nih. Ya, bagaimana kalian harus akan fokus kepada masa depan kalian, tapi kalian juga di usia 13 tahun sudah mengenal pacaran. Coba bayangkan, PR tidak dikerjakan karena sibuk pacaran. Malam-malam tidak belajar karena sibuk chatan dengan pacaran. Besok nanti kita janjian ya di belakang kelas 8C. Nanti kita mojoknya di belakang 7A. Itu salah satu mengapa siswa yang berpacaran itu tahu tidak akan merusak apa? Akan merusak kesehatan mental kalian. Akan merusak kesehatan mental kalian. Mengapa? Usia kalian itu harusnya pikirannya atau otaknya berkembang melalui potensi-potensi dan karakter yang positif. Coba, karena kalian punya pacar sehingga kalian lupa dengan karakter mandiri kalian. Apa-apa harus bilang ke pacarnya. Yang besok aku pakai baju ini bagus enggak? Yang kalau aku ikut eskul futsal boleh enggak? Yang kalau aku ikut OSIS boleh enggak? Perempuannya bilang apa? Enggak boleh. Karena apa? Ketakutan pacarnya diambil sama perempuan lain. Nah, itu sudah merusak salah satu kesehatan mental kalian. Jadi hidup kalian tidak akan maju, setiap harinya stuck di situ. Begitu terus. Nah, mulai saat ini Ibu harapkan kalian fokus terhadap masa depan kalian, ya. Sudah hindari hal-hal yang akan merugikan kalian. Berpacaran, nongkrong, tawuran, sudah. Itu akan merusak masa depan kalian. Sekarang yang dipikirkan adalah kita berlomba-lomba untuk bagaimana caranya Indonesia ini semakin maju ke depannya dan menghasilkan siswa atau remaja yang berbakat yang akan menjunjung tinggi nama negara Indonesia. Ya. Kalau ada yang tidak pacaran di sini,
Ada ya? Ada, itu nanti ibu panggil ya. Ini adalah salah satu siswa yang tidak pacaran. Perlu kalian ketahui teman-teman, perlu kalian ketahui, mereka tidak hanya berlomba mengatasnamakan sekolah perwakilan keluar, tetapi ketika dia di rumah, mereka itu ikut lomba online. Ada yang olimpiade sejarah, ya. Boleh ke depan, Nina, Janitra, Nurul, diperlihatkan sama teman-temannya biar termotivasi teman-temannya. Sok dilihatkan kepada teman-temannya bahwa kalian itu di rumah tidak diam, tetapi kalian juga belajar sehingga menghasilkan nih. Ada bukti, perlihatkan kepada teman-temannya. Ini adalah salah satu bukti teman kalian yang sudah belajar di rumah, ikut lomba melalui online. Tuh, lihat, biar termotivasi oleh teman-temannya. Lihat ini ke depan nih. Iya, tepuk tangan untuk teman kalian. Coba, ibu mau tanya nih, kalian pacaran tidak? Tidak, berarti mentalnya sehat karena tidak pacaran. Terima kasih, boleh kembali ke tempat. Ya. Iya. Nah, itu aturan kalian termotivasi. Mengapa teman saya aja bisa mereka mendapatkan medali dan piagam? Nanti mulai hari ini silahkan buka hati dan buka pikirannya untuk menjadi seperti teman-teman kalian. Ya. Sekarang silahkan kalian fokus terhadap masa depan kalian. Ya. Mungkin itu saja materi dari ibu. Kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.